Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait bagaimana cara mensimulasikan topologi jaringan menggunakan Cisco Packet Tracer. Ini merupakan sebuah soal ujian dari mata kuliah jaringan jaringan akses nirkabel, dan saya akan mensimulasikannya berdasarkan soal yang sudah diberikan oleh Bapak Fahrul. Oke, langsung saja buka Cisco Packet Tracer-nya. Di sini saya pakai Cisco Packet Tracer yang versi lumayan lama. Langsung saja, pertama kali kita yang warna biru dulu, kotak biru. Oke, router yang 811, 2811. Router kemudian pakai switch yang 2960. Terus yang sebelah kanan pakai switch 2960 juga untuk server, dan untuk lokal area networknya kita pakai switch PP. Oke, untuk switch dan router sudah. Kemudian kita menambahkan wireless access untuk di sebelah sini. Terus untuk yang sebelah kiri, ini ada penambahan MSC atau Mobile Switching Network, Mobile Switch. Mobile Switch Center. Terus ada cell tower atau BTS. BTS-nya jumlahnya 4. Kalau cell towernya 3 juga bisa. Itu tinggal tergantung settingannya. Terus untuk perangkat end user-nya, kita gunakan HP, smart device. 1, 2, 3, 4. Ini terlalu mepet ke kiri. Semakin ke sini. Oke. Untuk end user sudah. Terus di bagian end user yang sebelah kanan itu ada satu laptop untuk koneksikan ke access point. Terus ada satu koneksi ke langsung pakai Ethernet. Dan ini juga ada 2. Kemudian yang masih kurang adalah cloud-nya. Cloud kita belum masukin, kita menggunakan PT Cloud dan satu kabel modem. Kabel modem itu cuma untuk mengkonversi dari kabel koaksial ke kabel Ethernet, biar nanti kabel dari cloud itu turun bisa masuk ke router, karena di router koneksinya menggunakan kabel Ethernet. Kita sambungkan saja langsung. Untuk dari switch ini, untuk
MSC kita pakai kabel cross, straight cross. Kita gunakan kabel straight dari switch ke router. Oh ya, ini konektornya salah. Untuk yang ke kiri, yang menuju end user, dari router menuju end user itu kita menggunakan portnya yang 01. Kemudian dari router ke cloud kita gunakan yang 00. Koaksial. Ini kita bebas mau gunakan yang 00 atau 01, itu bisa juga. Nah, yang ke arah server nantinya kita gunakan yang 00. Dan ini karena di routernya kurang konektor satu lagi untuk menuju ke local area network, kita tambahin satu lagi konektor slot untuk Ethernet, yaitu dengan kode ini PT router NM1CFE. Kita masukin, terus kemudian router kita nyalakan. Kita biarkan bootingnya selesai. Sambil kita nunggu booting, kita koneksikan aja langsung. Pas Ethernet 60. Nah, kemudian ini sambung-sambungkan ini kabelan langsung, pas Ethernet langsung. Yang ini juga. Yang ke sini ditambahin Spotify juga bisa di sini untuk connect ke Wi-Fi-nya. Terus kemudian kita fokus ke bagian server. Nah, ini untuk server DHCP. Ini untuk server mailnya. Ini server untuk websitenya. Kita mau tambahkan server untuk siakat juga bisa. Dan ini yang terakhir adalah server untuk DHCP atau Dynamic Host Protocol. Ini kita sambung-sambungkan menggunakan kabel straight. Kita gunakan yang otomatis saja karena tidak perlu mengatur port mananya, jadi tinggal connect-connectin aja secara otomatis. Oke, ini untuk skemanya sudah. Terus sekarang kita fokus ke bagian yang kiri dulu. Oke, fokus bagian kiri kita tandai aja rectangle warna. Mungkin warna biru. Sudah. Nah, di sini kan ada 2 smartphone. Nah, yang smartphone ini kita beri nama dulu. Andi. Namanya sesuai dengan yang ini aja, yang di soal. Untuk cell tower. Misal TKM, Telkomsel 1. TKM 2. Ini baru penamaan aja dulu. SC, TKM.
kita masuk ke settingan bagian di MSC-nya. Ini providernya kita tulis aja PT Seluler, ini nggak apa-apa ya, atau mau ditulis Telkomsel juga bisa. Terus bagian backbone kita setnya DHCP aja, karena nanti bakalan kita konfigurasi secara DHCP. Terus untuk IP dari cell tower-nya kita biarkan saja, tidak usah dirubah. Nah ini untuk bagian DHCP-nya kita set di 8.8.8. Karena untuk nanti DHCP servernya diketahui di soal itu adalah IP-nya adalah 8888. Oke, sudah untuk MSC Telkom 1. Terus untuk setiap tower kita beri nama dulu PT Seluler 1 atau ya untuk mobile aja nanti sebenarnya di Telkomsel 1, Telkom 2. Nah, kemudian yang di HP ini kita config, kita set aja WiFi-nya. Telkom 1, Telkom 2. Ini biar nggak terkesan berantakan, kita buat dulu akses point-nya. Namanya WiFi aja. Kita kasih password-nya 108 kali. Oke. Oke, untuk ponsel Andi sama ponsel Benny udah terhubung ke tower 1 dan tower 2. Untuk MSC 1 kita udah kelar. Kita sekarang lanjut ke MSC yang kedua. Nah, kita kotakin dulu. Kita ubah warnanya, warna kuning deh. Oke. Ini warna kuning. Terus kemudian kita setting di MSC-nya dulu. Nah, provider kita ganti ponsel. Backbone udah DHCP, cell tower kita biarin aja. Kemudian DNS servernya kita ubah jadi 888. Kemudian oh ya, yang ini tadi sudah di-save atau belum? Oh, belum di-save. Apa? Lupa jadinya miss gitu kan. Nah, ini untuk ini kita kodekan MSC TKM 2. TKM ini dulu, yang tadi 2 sekarang 3. TKM 4, TKM 5. Nah, kita gunakan 5 cell tower ya. Ini beda. Ini kita ubah jadi Telkom 3, Telkom 4, Telkom 5. Terus untuk setiap smartphone-nya ini kita
3, 4, Telkom 5. Ini ada dari smartphone punyanya si Sinta. Nah, ini punya Dharma. Iya. Nah, ini untuk smartphone 6. Ini kita tambahin Xiaomi ya. Nah, smartphone ini kita hubungkan ke tower 5 ya. Telkom 5. Terus kita hubungkan juga ke access point juga. WA. Passwordnya tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di terhubungnya double dia. Dia pakai wifi sama pakai tower juga. Ini tower. Oh ya, ini untuk laptop yang bagian ini. Untuk rectangle ini nanti kita warna hijau aja. Nah, untuk bagian yang warna hijau ini kita set laptopnya ini karena laptopnya belum ada ini ya, belum ada modul wifi-nya, kita pasang dulu, kita nyalakan. Kemudian di wireless kita setting wifi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah setting, seharusnya dia terkonek. Sudah. Kita kasih laptopnya Rani ya. Laptop mati. Oh, ini hari. Oke, untuk bagian server ini kita beri warna yang beda. Untuk server nolnya ini adalah server dari DNS server. Ini adalah file server. Ini web server. Ini siakat. Nanti siakatnya cuma berbasis apa namanya website aja ya. Di WCP.
kita kasih notes di sini. DNS itu dia 8.8.8.8, mail server dia di 8.8.8.11, web server sesuai di soal dia 8.8.11. Terus Yakat ini karena ada penambahan, jadi di 2.2, 8.8, 13 ya. Terus di HCP-nya di 14. Oke, sudah kita ini. Kemudian kita masuk ke DNS server ini. Nah, kita config dulu. Untuk DNS server ini kita buat statik karena tidak mungkin server itu di HCP gitu ya. Jadi gateway-nya adalah di 8.0.0.2, DNS servernya 8.0.0. Terus untuk interface-nya dari fase Ethernet-nya kita set IP address-nya di 8.8. Supaya masnya otomatis. Terus karena DNS server, kita buat DNS-nya di on kan, kemudian kita menambahkan resource record-nya dengan name misalnya untuk mail itera, itu nanti kita sesuai perintah dari daftarkan akun untuk setiap user menggunakan domain @itera.ac.id. Nah, ini untuk mailnya itera.ac.id. Nah, untuk address-nya kita sesuaikan dengan server dari mail. Di email servernya ada di 8.8.8.11. Kita add-kan. Kemudian kita mau menambahkan website Itera, www.itera.ac.id. Untuk server dari website itu ada di titik 12 ya, 8.8. Ini untuk nambahin domain dari Siakat, www.siakat.ac.id. Siakat.itera ya. Address-nya kita di 888.13. Oke, sudah ditambahkan untuk DNS. Kita tutup. Oh iya, ini belum dikasih catatan. Ini di gateway-nya 8.8.8.2. 0. Ini di 287, 102. Ini di 17, 20, 12, 3. Ini 192, 8. Oke, sudah. Kemudian kita masuk ke bagian setting dari mail server, kita belum. Nah, ini kita gateway-nya di 8.0.0.2, 8.8 DNS servernya. Kemudian untuk dari mail itu sendiri, IP address-nya ada di 8.8.8.11. Sudah. Terus untuk mailnya nanti, nanti kita bakal ketik domain name-nya itu adalah itera.ac.id. Kita set. Nah, untuk usernya nanti kita tinggal daftarkan. Tadi usernya ada banyak. Itu di terakhir saja. Kita untuk pengetesan dari jaringannya itu dulu. Apakah sudah bagus. Nah, ini untuk website, kita masukin gateway di 8.0.2. Untuk IP dari website
itu di 8.8.8.12. Subnetnya otomatis. Terus kemudian untuk services-nya kita indeks HTML-nya kita ubah aja ini. Kita ubah jadi karena tadi untuk server website berarti kan ucapan selamat datang di website terus di Oke, sudah kita save aja. Oke. Oke, untuk web server sudah. Terus kita masuk ke Siakat. Siakat kurang lebih settingannya sama kayak website. Dan di interface internetnya menggunakan IP 8.8.8.13. Subnetnya otomatis, kita HTTP-nya kita edit aja. Selamat datang di Siakat kita save. Yes. Ya. Terus untuk di HCP server ini kita perlu setting juga 0.0.0.2 untuk gateway-nya. Kemudian untuk DNS servernya sama masih 8. Terus untuk IP address-nya 8.8.8.8. titik 14. Masnya otomatis. Nah, di bagian ini kita set juga DHCP-nya, kita service-nya kita hidupkan karena kita mau mendhcp-kan ini server untuk DHCP dari semua end user. Ini servernya. Kemudian kita save aja. Setelah di save kita close. Untuk server settingan-settingan sudah selesai. Kemudian di bagian cloud ini kita perlu mengganti provider networknya jadi kabel. Kemudian bagian kabel kita set di coaxial to Ethernet. Nah, sudah selesai. Kemudian kita mau setting router di bagian kiri. Router 1. Router 0. Atau kita bisa milih router A. Nah, di router A ini kita bakalan setting device Ethernet 00. 00 itu yang mengarah ke cloud, kita nyalakan dulu. Nah, indikatornya yang mulai hijau, ini berarti yang akan kita setting dengan IP address-nya 17.20.12.22. 17.20.12.22. Otomatis. Terus pas Ethernet yang 01, ini baru hijau, berarti ini yang IP-nya 192.168.2.2. Otomatis. Nah, kemudian ini kita kopas untuk kita setting RIP. RIP itu adalah Routing Information Protocol. Kita tambahkan ini juga. Sudah, kemudian kita masuk ke CLI atau Command Line Interface. Jadi kita mengcoding si router A ini biar dia bisa berjalan sebagaimana mestinya. Setting Command Line Interface ini adalah untuk men-setting di mana nanti end user yang ada di sebelah kiri itu bisa mendapatkan IP secara DHCP atau Dynamic Host Line Protocol. Langsung saja kita end dulu. Nah, ini configure terminal. Kemudian interface karena yang mau kita setting DHCP adalah
yang ke kiri, berarti yang IP-nya 192.168.2.2 yang menuju ke end user, itu kita gunakan yang tadi pas Ethernet yang 01. Terus config if. Nah, ini mulai masuk ke settingan DHCP. IP DHCP included address. Kita pakai IP 192 tadi, 192 168 2.2 sampai 192.168.2.20. Nah, terus kita masuk ke IP DHCP full cell. Nah, ini masuk ke network yang kita gunakan. Network yang kita gunakan ada di 192.168.2.0. Karena kalau untuk network itu biasanya memang akhirannya 0. Dan ini subnetnya di kelas C 255.255.0. Oke, networknya sudah. Terus sekarang untuk default dari routernya, dari router A itu kita pakai di 192.168.2.2. Nah, ini untuk IP dari default routernya. Terus ini ada IP dari DNS servernya. DNS server di 8.8.8.8. Nah, ini udah selesai, kita exit. Nah, untuk setting dari CLI router A sudah selesai. Sekarang masuk ke setting dari router yang B. Oke, router B kita cek di fase Ethernet 00. Nah, cara ngeceknya gini, kita tonkan dulu. Nah, ini berarti kan yang mengarah ke server. Untuk mengarah ke server, IP-nya adalah 8002. 8002. Satu langsung otomatis. Terus ke ini, pas Ethernet 10, itu yang ke atas. Jadi IP address-nya adalah 17.17.17. Subnext. Kemudian kita pakai fase Ethernet yang 60. 60 kita nyalakan dulu. Nah, hijau berarti yang IP-nya 200, 87, 100, 2. Otomatis. Nah, ini kita kopas untuk nantinya kita setting RIP-nya. Tambah. Nah, RIP-nya sudah. Terus kita sekarang CLI-nya. Kita dulu. Konfigur. Nah, kita konfigur terminal. Kita masuk ke interface. Pas Ethernet. Nah, pas Ethernet yang kita mau setting itu adalah yang menuju ke bawah. Atau yang tadi udah dilihat, dia pakai fase Ethernet yang 60. 60 itu dengan IP 287.102. Kita masukin aja. 6/0. Ini config if-nya kita masuk ke IP DHCP address. IP-nya kita masukin 287.
100, 2 sampai 287, 10 aja. Oke, kita masuk ke IP DHCP pool. Nah, karena ini LAN kan ya, ini kita set aja user 1. Nah, terus untuk bagian selanjutnya ini adalah network. Network di ekor 0 seperti biasa 200, 80, 0. Subnet masknya kelas C di 255, 255, 255, 0. Terus ini untuk setting dari default routernya. Default router itu ada di 200, 87, 100, 2. Kita pakai defaultnya di ekornya yang 2 aja. Terus sekarang DNS server di 8.8.8.8. Oke, untuk apa namanya, setting CLI sudah selesai. Sekarang kita tutup dulu ini. Sekarang kita cek apakah sudah memiliki IP. Nah, ini DHCP request successful. Dan untuk HP-nya Andi itu udah punya IP address-nya untuk IP dari towernya sampai kelasnya. Ini default gateway-nya dari tower ini. Kemudian DNS servernya sudah sesuai 8888. Itu sudah untuk smartphone-nya Benny. Kita cek juga. Oke, sudah juga. Terus kita harus cek satu-satu. Karena kalau tidak dicek, dia sudah. Berarti otomatis sudah semua ya. Nah, terus untuk yang Sani ini karena dia terhubungnya di tower sama di WiFi, kita cek juga IP configuration-nya. Nah, ini untuk wireless-nya juga udah dapat. Dia di IP address 287.100.1. Terus kemudian untuk yang sinyal dari towernya dia udah dapat juga IP. Nah, sekarang kita cek dari HP Andi misal, kita command prompt ping menuju ke server DNS-nya. 8.8.8.8. Nah, ini berarti sudah terhubung ya secara network, itu sudah terhubung semua. Kurang lebih dari smartphone Andi itu udah bisa. Kurang lebih smartphone Benny juga sudah karena satu jaringan ya. Kita cek dari smartphone Cinta, kita ping 8.8.8. Disable, berarti kita cek lagi di IP configuration. Ping untuk emailnya
Nah, ini sudah ya. Tadi ada terkendala sedikit di bagian sini tadi. Karena si MSC-nya tadi ternyata di bagian backbone-nya belum dapat IP secara DHCP. Jadi dia tulisannya tidak sampai gitu ya. Tidak mencapai server DNS. Dan sekarang sudah bisa. Sekarang tadi kita bisa cek untuk website si Andi bisa nih mau eh, dia pengen akses website dari website Itera. Kita cek dulu itera.ac.id. Kita go aja. Besok ini sudah ya. Kita siapkan. Jalankan pintu 12. Harusnya sih bisa. Nah, sudah harusnya. Apa kita coba cek di DNS-nya. Ini mungkin terkendala di sini. www.itera.ac.id sudah. Siapkan.itera.ac.id. DNS-nya. Oke, kita sekarang mulai daftarkan email saja langsung. Untuk daftarin email, kita usernya Andi dulu. Andi, passwordnya 1234. Kita kopas passwordnya, kita samain aja semua. Andi, Benny, terus ada Cinta, terus Dharma, ada Budi,
lanjut lagi, siapa lagi? Ada Fatih, ada Sani, ada Hari, Eca. Oke, udah ya. Terus kita mulai daftarin mereka di smartphone mereka masing-masing, daftar email, nama Andi, Andi, detail.ac.id. Incoming mail servernya kita karena mail servernya dengan IP 888.11, berarti kita langsung aja samakan semua. Passwordnya Andi, passwordnya 12345. Kita save aja, kita keluar. Terus sekarang ke Beni, daftarin Beni era.ac.id. Email server udah, Beni ya. Sekarang ke Cinta, yang salah, daftarin Cinta dulu. Username dari Cinta, save. Nah, kita coba mengirim email ke Andi ya. Andi, kita ngirim, misalnya ngirim IP. Nah, SMTP authentication file. Nah, ini sukses ya ke Cinta. Terus kemudian ke Beni. Sukses juga. Terus ya, belum selesai daftarinnya. Mungkin si Cinta salah konfigurasi. Nah, ini Cinta, pantas Cinta ya. Ada kesalahan sedikit tadi. Kita kirim. Nah, sukses. Sekarang ke Beni. Nah, sudah. Ini kita cek receive-nya. Ini dari Andi. Dia mengirim 811. Nah, ini sudah dapat dari Cinta. Sekarang si ini nih,
si Benny belum ngirim ya. .ac.id. Saya sukses, terus ke cinta dulu. Nah, terus ini udah ya. Sekarang ke Sami. Kita daftarin dulu. Sami. .ac.id. Ya. Terus si Budi ini belum daftarin juga tadi. Fitera.ac.id. Pemilihan servernya juga tidak pas. Nah, kompos kita kirim ke Sani. Sani. Fitera.ac.id. Ini aja. Sukses. Terus kompos ke Sani. Sani harusnya. Ke Andi. Kirim ke ini. Kirim ke cinta. Kirim ke Budi. Nah, ini si Budi mengirim Budi. Kita cek dari Andi. Dan berdapat receipt dari Budi, Denny, dan Cinta. Kita reply aja. Terima kasih. Oke, untuk tugasnya kemudian ada petunjuk soalnya nih. Daftarkan akun email untuk setiap user menggunakan domain itera.ac.id. Tadi sudah mendaftarkan punya Beni, punya Andi, punya Cinta, punya Dharma, Budi, Sani, dan Hari, Pati, Eca ini kurang lebih sama pendaftarannya biar menghemat durasi. Kemudian lakukan pengujian dengan cara melakukan pengiriman email pada masing-masing user. Setiap user minimal melakukan pengiriman ke dua user yang berbeda dengan area yang berbeda. Oke, jadi Andi tadi sudah mengirim email juga. Ini ngirim ke Budi, ke Beni juga sebelah, ke Budi dengan MSC yang berbeda. Kemudian nih tambahin lagi ke Sani. Era ini sukses. Dua kali ya. Udah. Si Benny juga ngirim ke Sani.
sukses. Oke, untuk ujian kali ini sudah saya selesaikan, sudah saya jalankan sebagaimana dengan perintahnya yang sudah diberikan. Terima kasih buat semuanya yang sudah, buat teman-teman saya yang sudah membantu saya dalam melakukan percobaan-percobaan sebelumnya. Terima kasih banyak. Terus terkait kelancaran tadi, sedikit ada kendala, sudah saya selesaikan. Tidak ada permasalahan dalam jawaban yang saya kerjakan ini. Semoga nantinya mendapatkan nilai yang terbaik. Oke, kalau begitu saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.